Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi berikutnya tentang perhitungan subnetting. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari tentang konsep subnetting. Kali ini kita akan belajar tentang teknik perhitungan subnetting. Ya. Pada subnetting itu ada beberapa hal yang akan kita cari. Ya, yang pertama adalah jumlah subnet atau jumlah jaringan atau jumlah gangnya. Ya. Dalam satu jaringan itu ada berapa subnetnya, ada berapa gangnya. Kemudian dari masing-masing subnet tersebut ada berapa jumlah host yang ada pada subnet tersebut, atau ada berapa jumlah rumah dalam satu gang. Ya. Jumlah rumah dalam satu gang itu namanya host per subnet. Lalu yang akan kita cari yang ketiga adalah blok subnet. Blok subnet ini adalah nomor gangnya. Ya. Di sini adalah nomor gang atau nama gang. Lalu yang terakhir adalah alamat host, alamat broadcast untuk masing-masing subnet. Termasuk juga nanti alamat subnetnya. Ya. Jadi jumlah subnet ini adalah jumlah gangnya. Jumlah gangnya ada berapa? Kemudian jumlah host per subnet adalah jumlah rumah pada tiap gang. Ya. Blok subnet itu adalah nomor gangnya atau nama gang. Sedangkan alamat host dan broadcast ini adalah nomor rumah. Nomor rumah untuk masing-masing subnet, untuk masing-masing gang. Nah, itu ya. Nah, yang akan kita cari pada subnetting adalah 4 hal tersebut. Jumlah gangnya ada berapa, kemudian jumlah rumah pada setiap gang itu ada berapa, nomor gangnya itu berapa saja, dan nomor rumahnya pada masing-masing gang itu nomornya berapa saja. Itu ya. Berikutnya kita mengenal istilah baru yang namanya CIDR atau CIDR, artinya classless inter-domain routing. CIDR itu adalah, di sini ada sedikit perbedaan, yaitu di sini ada penambahan garis miring diikuti angka. Ya. Ini adalah CIDR. /24 itu memiliki arti bahwa subnet masknya adalah 255.255.255.0. Ya, kok bisa seperti itu? Ya, kenapa kok /24 itu artinya 255.255.255.0? Nah, penjelasannya adalah seperti ini. /24 itu adalah jumlah bilangan biner dengan nilai 1 pada subnet mask. Sehingga angka satunya ini sebanyak 24. Ini 8. 8. Total 24. Ya, sama dengan di sini. Nah, kalau ini kita desimalkan, angka-angka ini kita desimalkan, ya, maka dia akan menjadi seperti ini, 255.255.255.0. Ya. Jadi /24 ini format penulisan menggantikan subnet mask. Jadi kalau tidak kita tuliskan seperti ini, maka kita harus menulis
IP 192.168.1.1 dengan ini IP, ini subnet mask 255.255.255.0. Nah, kita harus menuliskan seperti itu. Nah, CIDR ini, classless interdomain routing ini, itu adalah format penulisan yang baru untuk mempersingkat, ya, biar tidak terlalu panjang seperti ini. Langsung ditulis IP/subnet masknya, ditulis dalam jumlah bilangan binernya. Ya. Nah, ini adalah subnet mask contoh nilai CIDR untuk /8 itu berarti subnet masknya 255.0.0.0. Berapa subnet mask untuk /9, /10, /11, 12 dan seterusnya. Ini adalah subnet mask untuk kelas A, ya. Jadi kelas A itu subnet masknya mulai dari /8 sampai dengan /15. Ini subnet masknya kalau sudah dirubah ke dalam bentuk desimal. Ya. Kalian tidak harus menghafal kayak ini, ya. Tinggal belajar atau difahami tentang konversi bilangan biner ke desimal dan sebaliknya. Jadi ini angka-angka ini nggak perlu dihafalkan, ya. Cukup kalian pahami, mengerti cara konversi biner ke desimal, udah beres. Ini yang kelas B. Jadi kelas B itu mulai dari /16 sampai /23. Itu untuk kelas B, subnet masknya seperti ini. Ini yang kelas C. Kelas C itu mulai dari /24 sampai /31. Subnet masknya ini salah, ini salah. Yang betul 255.255.255.0. Nah, ini ya yang betul ya. /24 itu 255.255.255.0. Diikuti 125, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sekali lagi, ini tidak perlu dihafalkan. Kalaupun dihafalkan juga lebih baik. Namun tidak harus, ya. Yang penting yang harus adalah kalian paham konversi biner ke desimal dan juga sebaliknya. Next. Ini langsung contoh soal, ya. Subnetting IP address kelas C. Diketahui ada sebuah network dengan alamat 192.168.1.0/26. Ya. Ini adalah alamat networknya. Yang diketahui adalah alamat networknya. Dari 126 ini kita bisa konversi ke desimal, artinya dia memiliki subnet mask 255.255.255.192. Lalu kita cari jumlah subnetnya atau jumlah gangnya. Rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet mask. Kenapa di sini saya bilang oktet terakhir? Karena ini untuk kelas C, ya. Ini untuk kelas C, sehingga yang dihitung X-nya adalah pada oktet terakhir. Namun jika nanti kalian menghitung untuk kelas B, maka yang di X-nya adalah 2 oktet terakhir. Untuk kelas A adalah 3 oktet terakhir. Artinya untuk kelas A ini oktet kedua, 3 dan 4. Sedangkan yang kelas B ini oktet ketiga dan oktet yang keempat.
itu ada nilai X-nya. Di sini slash 26 ya. Slash 26 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26, sisanya 0, 27 28 29 30 31 32. Oke, kurang lebih seperti ini. Mohon maaf ya, belok-belok nggak bisa lurus. Oke, kenapa di sini bisa pangkat 2 pangkat 2? Karena x nya jumlahnya 2. Ini adalah x, ada 2 ya, banyaknya binary 1 pada oktet terakhir. Oktet terakhir ini x nya 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, y nya itulah yang 0, ini y nya 0, ini y nya berapa? 1 2 3 4 5 6, y nya 6, y nya 6. Y untuk apa? Nah, setelah ini ya, kita tahu y nya sama dengan 6. Oke. Y nya adalah digunakan untuk menghitung jumlah host per subnet. Ini y adalah kebalikan dari x. Rumusnya 2 pangkat y dikurangi 2, di mana y adalah banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet mas. Ini untuk kelas C. Sedangkan 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Tadi sudah kita ketahui y nya itu sama dengan 6, berarti 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 64 dikurangi 2 sama dengan ketemu 62 host. Artinya di sini pada satu gang itu maksimal ada 62 rumah ya. Pada satu jaringan maksimal ada 62 komputer atau ada 62 device yang bisa terhubung dalam jaringan tersebut. Berikutnya yang akan kita cari adalah blok subnet atau nama gangnya. Rumusnya adalah 256 dikurangi 192. 192 ini didapat dari nilai oktet terakhir pada subnet mas. Tadi kan 126. 126 kan subnet masnya 255.255.255.192. Nah, 192 ini yang kita masukkan di sini. Sehingga ketemu 256 dikurangi 192, hasilnya 64 ya. Ya hasilnya. Jadi blok subnetnya adalah 0, 64, 128 dan 192. Ini adalah nama-nama gangnya. Kok bisa ketemu seperti ini? Kita untuk menentukan blok subnet itu dimulai dari 0, selalu dimulai dari 0 dan dilanjutkan dengan hasil pengurangan di sini ya. Nah, ini masuk di sini. Kemudian angka berikutnya adalah kelipatannya. 64 ini ditambah 64 sama dengan 128. 128 ditambah 64 sama dengan 192. Kalau 192 ditambah 64 lagi, ini hasilnya jadi 256. Nah, ini nggak perlu ditulis. Untuk yang ini nggak perlu ditulis. Kalau sudah ditambah lagi sudah hasilnya 256, tidak perlu ditulis ya. Cukup ini. Jadi artinya di sini jumlah gangnya ada 4 atau jumlah subnetnya ada 4. Kemudian nama gangnya 0, 64, 128 dan 192, atau alamat subnetnya, alamat blok subnetnya adalah 0, 64,
128 dan 192. Oke. Berikutnya kita cari alamat host dan broadcast atau nomor rumah dan nomornya Pak RT. Ya. Caranya adalah kita buat tabel seperti ini. Kita buat tabel yang isinya adalah subnet, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Kemudian langkahnya adalah alamat subnet. Ini kita tuliskan semua. Tadi kan sudah ketemu blok subnetnya di sini. Blok subnet itu kan 0, 64, 128 dan 192. Tadi IP-nya 192, 168 berapa tadi 1.0/26. Nah, ini kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini. Ya. Kemudian blok subnet ini kita tuliskan di oktet yang terakhir. Nah, di sini. Ya. Ini ngambilnya dari sini. 0, kemudian 64, lalu 128 dan 192. Host pertama ini didapat dari angka setelah subnet. Ini 0, setelah 0 adalah 1. 64, subnetnya 64, setelah 64 adalah 65. Setelah 128 adalah 129. Setelah 192 berikutnya adalah 193. Nah, ini untuk menentukan host pertama atau alamat IP yang pertama. Lalu untuk menentukan host yang terakhir, ini jangan diisi dulu, tapi kita mengisi alamat broadcast terlebih dahulu. Ya. Cara menentukan alamat broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya, ya. Atau subnet berikutnya dikurangi 1 gitu, tidak apa-apa. Di sini saya ganti warna dulu biar tidak bingung. Oke. Untuk mencari nilai 63 ini didapat dari mana? Dari sini. 64 dikurangi 1. Nah, jadi satu angka sebelum subnet berikutnya ke sini. Ya. Di sini 128, maka satu angka sebelumnya adalah 127. Ya. Di sini 192. Satu angka berikutnya adalah 191. Nah, tadi kan di sini harusnya ada 256. Ya kan? Di sini harusnya 256. Sebelum 256 berarti di sini 255. Jadi untuk broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Ya. Ini subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga, subnet keempat. Untuk menentukan broadcast pada subnet pertama, maka kita harus melihat subnet yang kedua. Subnet yang keduanya 64, maka broadcastnya adalah 63 dan seterusnya. Baru setelah broadcast sudah kita tentukan, sudah kita temukan, baru kita isi untuk host yang terakhir. Host yang terakhir itu satu angka sebelum broadcast. Ini 63, berarti satu angka sebelumnya 62. 127, satu angka sebelumnya 126. Dan seterusnya. Di sini 255, maka satu angka sebelumnya 254. Oke ya. Jadi di sini setelah kita temukan angka-angka seperti ini,
artinya adalah jika kita punya dua PC, ya, kita punya dua PC A dan B. Jika PC A di sini adalah 192.168.1.100/26, berapakah IP untuk PC B? Dari tabel ini sudah kelihatan, ya. Yang bisa digunakan untuk alamat IP adalah host pertama sampai host terakhir. Ini adalah IP yang bisa digunakan. Oke, ini adalah IP yang bisa digunakan. Namun untuk menghubungkan sebuah jaringan yang bisa terhubung itu adalah yang memiliki subnet yang sama, yang memiliki alamat subnet yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini adalah 100 di sini. Kalau lihat di kolom antara host pertama dan host terakhir, angka 100 itu masuk di antara ini, ya. Angka 100 itu masuk di antara 65 sampai 126. Artinya untuk IP komputer B itu kita bisa isi antara 192.168.1.65 sampai 192.168.1.99 dan 100 sampai 126, karena angka 100-nya sudah digunakan ini, ya. Jadi IP yang di sini itu yang bisa digunakan oleh komputer B. Rentang IP yang di sini itu yang bisa digunakan oleh komputer B. Kita tidak bisa menggunakan rentang yang ada di sini. Kenapa? Karena networknya beda, ya. 100 ini kan masuk di antara ini, berarti yang kita gunakan cukup yang baris ini. Kita nggak bisa menggunakan IP yang ada di rentang ini, ya. Jadi yang satu baris itu yang bisa digunakan. Oke, ini sudah contohnya. Oke, ini ada soal yang pertama tentang perhitungan subnetting kelas C. Silakan saya mencari cari subnet masknya, subnet mask, kemudian jumlah subnet, kemudian jumlah host, blok subnet, dan ring IP-nya, tentang IP pertama sampai IP terakhir serta broadcast-nya. Ini silakan coba buat latihan, ya. Soal 2 juga sama, silakan dikerjakan sampai soal nomor 3. Oke. Untuk yang soal nomor 4 kelas B, ini akan saya jelaskan cara perhitungannya terlebih dahulu pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.